Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Selamat mendengarkan. Saya akan menjelaskan definisi filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu yang berusaha mencari keberadaan, memahami hakikat sesuatu, serta mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan kehidupan. Adapun ciri pemikiran filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Radikal, rasional, mendasar, universal, spekulatif, dan juga objek filsafat. Objek filsafat adalah satu, objek material, dua, objek formal. Tujuan filsafat, mencari kebenaran yang hakiki, mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam, membantu manusia memahami diri, lingkungan, dan Tuhan, memberikan panduan untuk hidup yang lebih bermakna dan bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Sabibans, perbedaan antara filsafat, ilmu, dan agama dasar pemikiran. Filsafat, berdasarkan akal dan logika manusia untuk mencari hakikat kebenaran banyak deh. Ilmu, berdasarkan observasi eksperimen dan metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah agama. Agama, berdasarkan wahyu Tuhan, kepercayaan, dan keyakinan spiritual. Yang kedua adalah sumber kebenaran ada filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, rasio atau pemikiran mendalam manusia. Ilmu, data empiris yang bisa diuji dan diulang. Agama, wahyu, dan kitab suci sebagai pedoman utama. Yang ketiga yaitu tujuan. Filsafat, memahami hakikat segala sesuatu. Ilmu, menjelaskan fenomena alam dan sosial secara terukur. Agama, membimbing manusia kepada keselamatan dan kehidupan bermakna. Adapun persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Ketiganya berupaya memahami dan menjelaskan kebenaran. Sama-sama membahas persoalan mendasar tentang manusia, alam, dan kehidupan. Memiliki potensi untuk melengkapi satu sama lain dalam menjawab pertanyaan besar tentang eksistensi dan hakikat kehidupan. Titik singgung antara filsafat, ilmu, dan agama, pencarian kebenaran, etika, dan nilai moral, keberadaan Tuhan. Adapun persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Ketiganya berupaya memahami dan menjelaskan kebenaran. Sama-sama membahas persoalan mendasar tentang manusia, alam, dan kehidupan. Memiliki potensi untuk melengkapi satu sama lain dalam menjawab pertanyaan besar tentang eksistensi dan hakikat kehidupan. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang sejak sejarah awal perkembangan filsafat. 1. Dari mitologi ke filsafat mitologi. Sebelum filsafat muncul, masyarakat kuno menjelaskan fenomena alam dan kehidupan melalui mitos atau cerita-cerita tentang dewa-dewi, makhluk gaib, dan kekuatan supranatural. 2. Peralihan ke filsafat. Filsafat muncul di Yunani pada abad ke-6 Masehi, ketika manusia mulai menggunakan akal dan logika untuk mencari penjelasan rasional tentang alam semesta kehidupan dan hakikat eksistensi. 3 point pemikiran-pemikiran filsafat Prasokrates ada. Thales adalah filsuf pertama yang menyatakan bahwa prinsip dasar alam adalah air. Arca. Anaximander mengembangkan konsep yang tak terbatas, apeiron, sebagai prinsip dasar alam. Anaximenes menyatakan bahwa udara adalah unsur dasar yang menjadi sumber semua hal. Herakleitos mengajukan konsep bahwa alam semesta selalu berubah. Pantarei, semua mengalir. Parmenides.
menekankan bahwa keberadaan adalah satu-satunya realitas. Pythagoras menghubungkan filsafat dengan matematika. Empedokles menyatukan elemen-elemen dasar, air, tanah, udara, dan api, dan menyatakan bahwa segala sesuatu adalah kombinasi dari elemen-elemen ini yang digerakkan oleh cinta dan benci. Demokritos mengembangkan teori atomisme, yaitu pandangan bahwa semua materi terdiri dari partikel kecil yang tak terbagi, atom. Untuk materi yang keempat, saya akan membahas tentang filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. 1. Filsafat sebagai dasar ilmu. Filsafat adalah kajian umum tentang realitas kebenaran dan kehidupan. 2. Proses munculnya ilmu dari refleksi dan observasi manusia bertanya tentang dunia. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4. 1. Zaman kuno, ilmu bercampur dengan metafisika, Aristoteles Pythagoras. 2 abad pertengahan dipengaruhi agama, Ibnu Sina Al-Farabi. 3 revolusi ilmiah, ilmu berbasis eksperimen, Galileo Newton. 4 era modern, ilmu spesifik, filsafat membimbing etika dan kebijakan ilmiah. Kita sudah sampai pada materi yang kelima, yaitu mengenal filsafat klasik. 1. Filsafat klasik berkembang di Yunani kuno, fokus pada pencarian kebenaran, kebijakan, dan realitas melalui logika dan penalaran. Adapun tokoh-tokoh utamanya. 1. Sokrates. 2. Plato. 3. Aristoteles. Pemikiran dari ketiga tokoh utama tersebut. Sokrates. Metode dialog, dialektika untuk menggali kebenaran. Plato. Teori ide dan dunia nyata hanya bayangan dari dunia ide yang sempurna. Aristoteles. Realitas dipahami lewat pengalaman langsung. Untuk materi yang terakhir, saya akan membahas tentang mengenal filsafat Islam. 1. Filsafat Islam adalah kajian rasional yang memadukan ajaran Islam dengan logika untuk memahami Tuhan, alam, dan manusia. Faktor kedua, munculnya pengaruh filsafat Yunani. Perdebatan teologi dalam Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan di peradaban Islam. Interaksi dengan budaya Persia, India, dan Romawi. Kemudian yang ketiga, objek kajian. Tuhan, sifat dan keberadaannya. Alam, penciptaan dan fungsinya. Manusia, hakikat jiwa dan akhlak. Pengetahuan, cara memperoleh ilmu. Terus yang terakhir, nomor 4, yaitu pemikiran tentang penciptaan alam. Al-Kindi. Alam diciptakan oleh kehendak Tuhan. Al-Farabi dan Ibnu Sina. Proses emansi, pancaran dari Tuhan. Al-Ghazali. Tuhan menciptakan alam dari ketiadaan. Ibnu Rushd. Alam menunjukkan kebijaksanaan Tuhan. Kesimpulan dari materi dasar-dasar filsafat. Dengan memahami filsafat, seseorang dapat berpikir secara kritis, mendalam, dan reflektif yang membantu dalam menjawab berbagai pertanyaan besar dalam kehidupan. Kesimpulan materi hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Filsafat menggunakan logika, ilmu menggunakan data empiris, dan agama menggunakan keimanan. Namun, ketiganya dapat bekerja sama untuk memberikan pandangan yang lebih holistik. Kesimpulan materi sejarah awal perkembangan filsafat.
Perkembangan filsafat dari mitologi menunjukkan peralihan manusia dari kepercayaan dogmatis ke pemikiran rasional. Pemikiran para filsuf Prasokrates berfokus pada menjelaskan alam semesta dengan prinsip logis dan natural, yang menjadi dasar bagi perkembangan filsafat selanjutnya, termasuk pemikiran etika, politik, dan epistemologi. Kesimpulan materi filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat memberi dasar logika dan metode bagi ilmu pengetahuan, sementara ilmu berkembang untuk menjawab pertanyaan praktis dan spesifik. Filsafat tetap relevan dalam menjawab isu mendasar. Kesimpulan materi mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik menjadi fondasi penting bagi perkembangan pemikiran modern karena menekankan kebijaksanaan, pendidikan, dan pengalaman sebagai cara memahami dunia dan manusia di dalamnya. Gagasan yang lahir dari filsafat klasik menawarkan kerangka berpikir kritis serta perspektif mendalam tentang etika, moral, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Warisan ini tetap relevan hingga kini, menjadi inspirasi bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya dalam menghadapi tantangan dunia modern. Kesimpulan materi. Mengenal filsafat Islam berfokus pada pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan alam, dengan inti pemikiran yang menegaskan Tuhan sebagai pencipta. Pemikiran ini menekankan hubungan manusia dengan Tuhan dan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang menjaga harmoni dengan alam. Dengan mengintegrasikan wahyu ilahi dan akal, filsafat Islam memberikan landasan untuk merenungkan keberadaan, tujuan hidup, dan hakikat realitas, serta memengaruhi bidang seperti etika dan ilmu pengetahuan yang tetap relevan hingga kini. Dan untuk kesimpulan dari semua materi adalah, filsafat adalah cabang ilmu yang mencari kebenaran melalui pemikiran logis dan mendalam, bertujuan memahami hakikat realitas, kehidupan, dan nilai-nilai. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat menjadi dasar logika dan metode ilmiah, sementara ilmu pengetahuan berkembang untuk menjawab pertanyaan spesifik, dan agama menawarkan panduan berbasis keimanan. Peran filsafat terlihat dalam sejarah peralihannya dari mitologi ke rasionalitas di Yunani kuno, pemikiran klasik, Sokrates, Plato, Aristoteles, hingga filsafat Islam yang mengintegrasikan logika dengan ajaran agama. Ketiganya, filsafat, ilmu, dan agama, saling melengkapi dalam memahami kehidupan. Filsafat membahas isu mendasar, ilmu memberikan penjelasan empiris, dan agama menghadirkan pedoman moral. Dengan demikian, filsafat tetap relevan dalam membentuk pola pikir kritis, menjembatani ilmu dan keimanan, serta memberi panduan hidup yang bermakna. Terima kasih sudah menonton. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ide atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.